Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarna an nusliha ma'ishatana linailir rada was-sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Shadaqallahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat inayah ibadah kepada kita semua. Nikmat sehat lahir batin, nikmat iman. Kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal dan ibadah kita diterima menjadikan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari ring salam semoga sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua baik di dunia maupun di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai keistimewaan dibandingkan nabi-nabi Rasul sebelumnya. Apa itu keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fudiltu alal anbiya'i sit." Aku, kata Rasul, diberikan kelebihan dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu 6 hal. Yang pertama, u'titu jawami al-kalim. Rasulullah itu dikaruniai kemampuan untuk menggunakan jawami'ul kalim, atau kalimat yang pendek, ringkas dan tuntas, dapat dimengerti oleh seluruh umat manusia. Wa nusirtu birru'bi. Kemudian Rasulullah ditolong dengan digentarkannya hati musuh. Ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hati musuh itu adalah bergemetar. Dari kejauhan, dari ratusan kilo, bahkan dari seluruh provinsi-provinsi antara negara, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, musuh-musuh itu bergemetar. Wa ukhillat li'al ghanaimu. Kemudian Rasulullah itu dihalalkan harta ghanimah, rampasan perang, dari hasil peperangan ketika seorang muslim itu mendapatkan atau memenangi peperangan. Wa ju'ilat li ardi tahuran wa masjidan.
Kemudian Rasulullah itu diberikan kelebihan dijadikannya tanah seluruh alam ini adalah sebagai tempat suci, tempat sujud, tempat ruku bagi Rasulullah dan seluruh umatnya. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan juga ditugaskannya sebagai Rasul. Wa khutima biyan nabiyun, sebagai seorang Rasul bagi seluruh makhluk. Ilal khalqil kafah, seluruh makhluk. Wa khutiban biyan nabiyun, kemudian juga Rasulullah itu dijadikannya sebagai penutup para nabi. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan kita jelaskan satu persatu kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, Rasulullah itu memiliki jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang singkat, tuntas, mencakup sekalian banyak pengertian. Karena itu beliau dapat menghimpun unsur-unsur agama itu ke dalam pernyataan kalimat yang pendek. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam itu, kata Rasul, adalah orang yang baik, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Orang Islam itu adalah orang yang baik, orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ad-dinun nasihah, sebab agama itu, kata Rasul, adalah nasihat. Agama itu adalah penyejuk, agama itu adalah penyelamat. Qul amantu billah summastaqim, kata Rasul, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia keimanannya itu tidak pernah pasang surut, terus dia beristiqomah, tidak pernah gentar, diuji, diterpa oleh sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Summastaqim, beristiqomah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apa kelebihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu, kemenangan Rasulullah dalam medan laga di peperangan disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menggentarkan hati musuh-musuhnya. Beliau sekalian jaraknya jauh dari kota Madinah, akan membebaskan kota Mekah dalam perang Tabuk. Rasulullah baru berencana dari Madinah. Jarak Madinah dan Mekah itu 450 km. Rasulullah akan menyerang Mekah yang disebut dengan perang Tabuk. Pada saat itu musuh-musuh Rasulullah itu bergemetar. Khawatir Rasulullah itu akan datang menyerang kota Mekah. Dengan pertolongan Allah, Rasulullah mudah menaklukkan kota Mekah. Yang ketiga, Rasulullah itu diberikan kelebihan harta ghanimah, rampasan perang, hasil peperangan. Ketika umat Islam itu memenangi peperangan itu, maka harta rampasan perang itu halal bagi Rasulullah dan umatnya. Di zaman dulu sebelum Rasulullah, harta rampasan perang itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya dimakan dan harus dibuang ke laut dan dibakar. Ketika zaman Rasulullah dan umatnya, harta rampasan perang itu halal dibagikan kepada kaum muslimin, sebagaimana terjadi dalam perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Anfal ayat 69. Oleh sebab itu, kata Allah, makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil dari sebagian makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya itu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, kelebihan Rasulullah Muhammad SAW itu dibandingkan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah itu dibolehkannya bertayamum ketika dia tidak memiliki air.
bertayamum dengan debu. Juga boleh bertayamum walaupun ada air ketika mereka itu memiliki penyakit yang menurut syar'i jika kena air penyakitnya itu akan kambuh. Maka dibolehkan di zaman Rasulullah dan umatnya bertayamum. Artinya apa? Diizinkan ada rukhsah keringanan kita. Tidak ada alasan kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan kita tidak sholat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah memberikan keringanan. Rukhsah yang disebut dalam fikihnya keringanan hukum. Kalau saja kita dalam sholat tidak mampu berdiri, maka kita boleh sholat itu sambil duduk. Kalau saja sholat kita tidak bisa sambil duduk, maka kita boleh sholat sambil tiduran, sambil berbaring. Kalau juga tidak bisa kita sambil berbaring, boleh kita berkedip-kedip mata, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah waktunya sholat zuhur. Artinya keringanan hukum ini diberikan di zaman Rasulullah SAW dan umatnya. Sebab sholat itu adalah penting harus kita lakukan bagi umat manusia, terutama umat Nabi kita Muhammad SAW. Awwalu ma yuhasamu bihi bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti amalan yang paling pertama dihisab di hari akhir, yang paling pertama periksa tentang amalan umat manusia itu adalah tentang sholatnya, bukan amalan-amalan yang lain. Kalau saja amalan sholat ini menjadi amalan yang terbaik bagi makhluk dan umat manusia, maka insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan mengikutinya. Hisab yang paling pertama adalah tentang sholat kita, tentang amalan ibadah kita, sholat. Apakah sholat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab sholat ini sulit kita lakukan untuk mencapai kekhusyuan. Sholat kita sulit untuk mencapai kekhusyuan. Tapi sholatlah, jangan punya alasan kita tidak sholat. Walaupun kita barangkali belum khusyuk sholatnya. Sebab Allah nanti akan menimbang amal perbuatan kita itu. Yang baik itu akan ditimbang dengan kebaikan. Yang buruk juga akan ditimbang dengan keburukan. Akan dipilah-pilih, akan dipisahkan tentang amalan-amalan seseorang itu. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan itu jangan pernah kita campur adukan dengan keburukan. Yang kelima, Rasulullah SAW itu diberikan kelebihan. Risalah tugas kerasulan itu Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat umum, abadi. Jadi beliau itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja untuk bangsa Arab. Tapi untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk segenap umat manusia di seluruh penjuru. Sebagaimana pembawa berita dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu bukan hanya untuk manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh jagat makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik malaikat maupun makhluk-makhluk jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain pun seperti gunung, air, lautan, bumi, dan makhluk-makhluk yang seluruh Allah ciptakan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidak mengutusmu engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bedanya baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Yang terakhir, yang keenam, perbedaan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi.
merupakan istimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki, kata Allah, di antara kalian atau di antara kamu, tetapi Muhammad itu dialah adalah sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad itu adalah penutup para nabi. Setelah Rasulullah ada yang mengaku dirinya nabi, Musailamatu al-Kazab. Nabi baru saja beberapa tahun wafat, ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Maka halal dia wajib dibunuh, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammad itu adalah wa khataman nabiyyun, penutup para nabi. Kemudian di zaman-zaman sekarang juga banyak yang mengaku dirinya sebagai nabi. Inilah keingkaran dan kekafiran manusia, tidak memahami tentang Al-Quran, tidak memahami tentang hadis, hanya memperturutkan hawa nafsu, akal fikiran yang tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya tentang sejarah bagaimana keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله ويا قاضي الحاجات يا رحمن ويا قاضي الحاجات يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة